Halo, nama saya Muhammad Fikir Kansyah dengan nomor NIM 29595 berada di kelas Saik 1A. Di sini, saya akan memberikan dan menjelaskan mengenai struktur lapisan bumi dan tenaga penyusun geomorfik bumi. Dalam subtema bab ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur lapisan bumi. Secara umum, struktur lapisan bumi terbagi menjadi 4 lapisan yang memiliki ciri kegunaan masing-masing, yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi yang ditepaki oleh manusia. Ketebalan kerak bumi lebih kurang 66 km. Tersusun atas batuan penyusun kulit bumi, karena merupakan bagian yang paling keras seperti kerak, maka disebut juga dengan kerak bumi. Kerak bumi bersifat dingin, kaku, rapuh, padat, ringan, dan terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Lapisan ini sering juga disebut sebagai lapisan silika karena tersusun atas senyawa kimia yang kaya CO2. Kerak samudra dengan ketebalan 7 km tersusun atas silika dan aluminium. Kerak samudra mengalami pembaruan secara terus-menerus karena adanya aktivitas vulkanik di sepanjang pematang tengah samudra. Aktivitas tersebut menyebabkan ketebalan kerak samudra di bagian tengah mencapai 130 km. Kerak samudra tersusun atas sedimen laut, batuan vulkanik, batuan beku gabbro, dan peridotit. Kerak benua membentuk daratan benua. Tebal lapisan kerak benua sekitar 20-70 km. Bagian atas kerak benua tersusun atas batuan granit ringan. Bagian bawah tersusun atas batuan basal yang bersifat rapat dan juga tersusun atas silika magnesium. Lapisan selanjutnya adalah mantel bumi atau yang disebut dengan atenosfer dan mesosfer. Atenosfer adalah lapisan yang terletak di bawah litosfer dengan ketebalan sekitar 2900 km berupa material cair, kental, dan berpijar dengan suhu sekitar 3000 Celcius. Atenosfer merupakan campuran dari berbagai bahan yang bersifat cair, padat, dan gas dengan suhu tinggi. Disinilah merupakan lapisan yang memproduksi magma gunung api dunia. Mesosfer lapisan di bawah atenosfer yang bersifat padat, bertekanan tinggi, dan keras. Lapisan selanjutnya adalah inti bumi atau juga yang disebut dengan core. Baryosfer adalah lapisan inti bumi yang merupakan bagian bumi paling dalam tersusun atas lapisan nickelum atau nikel dan ferrum atau besi. Lapisan ini dapat pula dibedakan atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar atau dalam bahasa Inggrisnya outer core adalah inti bumi yang ada di bagian luar. Tebal lapisan mencapai 2200 km, tersusun dari besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas yang berpijar dengan suhu sekitar 3900 Celcius. Inti yang paling dalam adalah inner core, merupakan inti bumi yang ada di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2500 km. Inti dalam tersusun atas besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4800 Celcius, akan tetapi tetap dalam keadaan padat dengan densitas sekitar 10 gram cm. Selanjutnya beralih kepada subbab tenaga penyusun geomorfik bumi. Tenaga penyusun geomorfik bumi dibagi menjadi dua berdasarkan tempat terjadinya tenaga tersebut. Kedua tersebut adalah endogen dan eksogen. Tenaga endogen terbagi menjadi tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Selanjutnya adalah tenaga eksogen, yang terbagi menjadi pelapukan, pengangkutan, pengikisan, dan pengendapan. Endogen adalah proses yang disebabkan oleh tenaga yang berasal dari dalam bumi.
Proses endogen dapat diartikan juga sebagai proses yang terjadi dengan gaya yang berlangsung dari dalam dan terjadi dalam kerak bumi. Berlangsung pada periode geologi yang cukup lama, proses endogen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Endogen dalam gerak tektonisme merupakan gerak yang menyebabkan terjadinya penurunan atau kenaikan permukaan bumi di wilayah yang luas dan waktu yang lama. Bila permukaan bumi bergerak turun, sehingga permukaan laut tampak seolah-olah naik, maka gerak epirogenesa disebut gerak epirogenesa positif. Contohnya terjadi di pulau pantai timur dan pantai Skandinavia. Sebaliknya, gerak epirogenesa negatif terjadi apabila permukaan bumi naik, sehingga tampak seolah-olah permukaan air laut turun. Contohnya terjadi di Teluk Hudson. Teman-teman semua dapat mengambil kata kuncinya nih. Nah, jadi epirogenesa itu berada di wilayah yang luas dan waktu yang lama untuk terjadinya fenomena tersebut. Gerak orogenesa ialah proses gerak orogenetik, ialah proses pembentukan kenampakan morfologi bumi. Proses bekerjanya tenaga orogenesa yang bekerja di area relatif sempit dengan kecepatan relatif cepat. Proses orogenesis meliputi luas area yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat, dibandingkan dengan epirogenesa yang areanya luas dan waktu yang lama. Gerak orogenesa dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, lipatan. Lipatan terjadi karena gerak tenaga endogen ke arah mendatar dari dua arah yang berlawanan. Akibatnya, batuan mengalami gaya kompresi. Di dalam bentuk lipatan, kita akan menjumpai puncak lipatan yang disebut dengan antiklinal dan juga lembah lipatan yang juga disebut sinklinal. Yang kedua adalah patahan. Patahan adalah bentukan oleh tekanan yang sangat kuat melebihi elastisitas kerak dan berlangsung singkat. Yang ketiga adalah retakan. Retakan dipengaruhi oleh gaya renggangan pada lapisan batuan sehingga mengakibatkan batuan retak. Dari yang sudah dijelaskan, dampak tektonisme bagi kehidupan itu sangat nyata. Contohnya adalah terjadi gempa dan longsor. Yang kedua, terbentuknya sumber minyak, bumi, dan gas alam. Dan ketiga, perubahan pada muka bumi yang beragam. Selanjutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah aktivitas pergerakan kulit bumi yang berhubungan dengan naiknya magma ke permukaan bumi. Gerakan magma dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, intruksi magma. Intruksi magma adalah penyusupan magma di bawah permukaan bumi atau sebatas bagian dalam kerak. Intrusi magma dapat mengangkat lapisan kerak sehingga membentuk pegunungan. Yang kedua adalah ekstrusi magma. Penyusupan magma akibat tekanan gas dari dalam bumi cukup kuat dan menimbulkan retakan pada kerak. Ekstrusi magma membentuk gunung api di daratan dan lautan. Dampak gejala vulkanisme bagi kehidupan sebagai berikut. Menghasilkan bahan galian atau barang tambang. Kedua, menjadi sumber energi panas bumi. Tiga, abu vulkanik hasil erupsi dapat menyuburkan tanah. Keempat, membentuk panorama alam dimanfaatkan oleh objek wisata. Dan yang terakhir adalah membentuk daerah tangkapan hujan. Yang terakhir adalah seisme. Seisme merupakan getaran atau gelombang yang merambat dari dalam sampai ke permukaan bumi akibat aktivitas tenaga endogen. Setelah membahas tenaga endogen, selanjutnya kita akan membahas tentang subbab mengenai tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi.
Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merombak dan merubah bentuk muka bumi atau bentang alam yang telah ada. Sifat tenaga endogen adalah merusak. Tenaga eksogen terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Kita akan membahas mengenai pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa yang menghancurnya massa batuan akibat penghancuran, pengelupasan, dan perusakan baik secara fisika, kimiawi, maupun secara biologis. Yang kedua adalah erosi. Erosi adalah suatu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut yang bergerak di permukaan bumi. Dan terakhir adalah sedimentasi. Sedimentasi itu adalah terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin, atau geser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan.